السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyara al-hadirin jamaah a'azzakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada dosa besar yang ke-64 ya, yaitu minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak. Asyurbu fi dzahabi wal fiddah. Minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Di sini ada hal penting yang mesti kita catat, bahwa para fuqaha, para ulama fiqih ketika membahas tentang masalah ini, mereka memisahkan pembahasan tersendiri. Satu, yaitu membahas tentang al-aniyah, bejana. Jadi satu pembahasan, ini hadisnya yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi ini banyak pembahasan sebenarnya. Namun beliau kasih judul babnya tentang makan atau minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jadi ada pertama membahas tentang al-aniyah, bejana. Biasanya para fuqaha, para ulama fiqih memasukkannya ini dalam bab al-aniyah, bab yang menjelaskan tentang penggunaan bejana, wadah seperti gelas, piring, dan seterusnya. Dan yang kedua, pembahasan terkait dengan bab al-libas wazinah, bab yang terkait dengan pakaian dan perhiasan-perhiasan. Jadi sesungguhnya pembahasannya Al-Imam Al-Zahabi di Kabirah Ar-Rabi'ah wa Sittun, dosa besar ke-64 ini, ada dua bahasan sekaligus. Yang pertama tentang penggunaan bejana, dan yang kedua adalah tentang pakaian dan perhiasan. Jadi ini
terlihat nampak dari apa yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La talbasul harira walad dibaja." Jangan kalian memakai pakaian sutra yang tipis dan juga sutra yang tebal. Ad-dibaj di antara maknanya adalah sutra yang tebal. Wala tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Jangan kalian minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihatiha. Jangan juga makan dengan piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya. Karena bejana terbuat dari emas dan perak, begitu juga sutra, piring yang terbuat dari emas dan perak, lahum fid dunya, itu untuk mereka orang kafir di dunia. Walakum fil akhirah, dan itu untuk kalian nanti di akhirat. Jadi hadis ini menjelaskan yang pertama larangan memakai sutra bagi kaum laki-laki. Lalu kemudian larangan tanpa ada udzur syar'i. Kalau ada udzur seperti orang yang punya penyakit kulit gatal-gatal, dia nggak bisa pakai pakaian kecuali yang dari sutra, maka itu diberi keringanan dalam keadaan seperti itu. Tetapi dalam keadaan yang tidak seperti itu, dia nggak boleh pakai pakaian dari sutra yang tebal ataupun yang tipis. Kalau ada orang yang bertanya, bagaimana dengan pakaian yang tercampur di dalamnya antara bahan sutra dan yang lainnya? Apabila kadar sutranya lebih banyak, katakan misalnya 60%, sutranya 40% yang selain sutra, tetap haram. Bahkan sebagian para ulama katakan sama, sutranya 50%, bahan yang selain sutra 50%, tetap tidak boleh. Berbeda apabila kadar sutranya lebih sedikit. Ya, apabila kadar sutranya lebih sedikit. Ada sebagian riwayat yang menyebutkan hanya sebagai garis saja, misalnya list saja. Sarung misalnya ada sutra 4 garis. Jadi sebagian para ulama berdasarkan sebagian riwayat yang menyebutkan illa arba'ata asburin, kecuali 4 garis saja. Jadi yang lainnya sisanya dari selain sutra, lalu kayak ada listnya 4 garis, yang itu terbuat dari sutra, yang itu diberi keringanan atau bisa kita katakan itu boleh. Adapun sutra sintetis, maka itu bukan sutra. Jadi harus difahami juga, kan ada sutra tapi apa? Sintetis, ya itu bukan sutra berarti. Ya boleh kalau begitu, kan ada sebagian batik itu silky sintetik. Sutranya sutra sintetis. Ya bukan sutra kalau begitu. Tapi kalau dia dari sutra, sebagaimana tadi kita sudah jelaskan, sutranya lebih banyak atau sama, maka ini dilarang, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Dan banyak hadis yang melarang tentang hal ini. Banyak hadis melarang tentang hal ini. Di antaranya hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi ini. Di dalam riwayat yang lain,
Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yulbasul hariru fid dunya illa lam yulbas fil akhirati minh." Tidaklah seseorang yang memakai sutra di dunia kecuali dia tidak akan memakai sutra nanti di akhirat. Di dalam riwayat yang lain dengan lafaz, dengan redaksi, ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. La talbasul harira. Jangan kalian pakai sutra. Fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Siapa orang yang pakai sutra di dunia, laki-laki maksudnya, maka dia tidak akan bisa memakainya nanti di akhirat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ini terkait untuk kaum wanita. Nabi bersabda, uhilla adh-dhahabu wal hariru li'inathi ummati wa hurrima ala dhukuriha. Bahwa emas dan sutra dihalalkan bagi kaum wanita dari kalangan umatku dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya. Hadis diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Al-Imam Ahmad, dan hadis ini hadis yang hasan. Jadi hadis ini menjadi dalil pengecualian bagi kaum wanita. Walaupun hadis-hadis yang sebelumnya bentuknya umum. Jangan kalian pakai, itu kan umum. Bukan hanya untuk laki-laki atau perempuan, tapi semuanya seolah-olah begitu. Jangan kalian pakai emas, sutra. Tapi kemudian datang hadis yang lebih spesifik lagi. Dia halal bagi kaum wanita dari kalangan umatku dan haram bagi kaum laki-laki dari kalangan umatku. Maka dalil yang umum yang mengatakan jangan kalian pakai, kalian diharamkan, ini dikecualikan kaum laki-laki dan kaum wanita. Jadi ini larangan pakai sutra, perhiasan emas, itu hanya bagi kaum laki-laki diharamkannya, tapi tidak bagi kaum wanita. Kaum wanita boleh pakai sutra. Kaum wanita boleh pakai perhiasan apa? Emas. Tetapi, ini ada tetapi, perlu diingat. Memakai bejana, menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak itu haram bagi laki-laki dan perempuan. Jadi kalau perhiasan emas, laki-laki tak boleh pakai, perempuan boleh. Sutra, perempuan boleh pakai, laki-laki tidak boleh pakai. Tapi kalau bejana yang terbuat dari emas dan perak, semuanya laki-laki, perempuan tidak boleh pakai. Ya harus kita bisa bedakan ini masalah. Maka tadi kita sudah katakan ada bab al-libas wa zinah, bab pakaian dan perhiasan. Ada bab aniyah, bejana, Pak. Bejana itu misalnya kayak gelas, piring, baskom lah kalau bahasa kita sekarang. Termasuk wadah-wadah air. Jadi bejana itu ada terbuat dari beberapa macam material. Ada kalanya di masa Rasulullah SAW terbuat dari kulit. Tempat air itu dari kulit hewan, diikat, dijahit, dan seterusnya. Nah, ada kalanya dari tanah liat, Pak. Kita pernah mengalami masa itu, ya kan? Gentong itu termasuk bab bejana itu. Terbuat dari tanah liat. Nah, itu bejana juga. Kalau sekarang sudah lebih maju lagi dari plastik. Bejananya dari plastik. Baskomnya ada yang dari plastik dan seterusnya. Atau dari stainless steel. Kalau sekarang itu ada stainless steel dan seterusnya. Piring dan seterusnya. Sendok, masuk juga sendok, Pak. Sendok garpu masuk dalam aniyah. Diistilahkan aniyah, bejana.
Jadi tidak boleh seseorang makan dan minum dengan piring, sendok, gelas, atau semisalnya yang terbuat dari emas dan perak, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini babnya bab aniyah. Bahkan Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani di Bulughul Maram pada bab aniyah, beliau datangkan hadis ini ketika bahas tentang wudu. Hadis la tashrabu fi aniyati dzahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha. Dalam sebagian redaksi wa la ta'kulu fi sihafihima. Jangan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, juga jangan makan dari piring terbuat dari emas dan perak. Hadis ini dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani bahwa orang berwudu menggunakan bejana terbuat dari emas dan perak juga haram. Karena di masa para sahabat dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in, zaman dahulu orang wudu pakai bejana, Pak. Bukan pakai keran kayak zaman kita sekarang. Belum ada itu. Wudunya pakai bejana. Sebagaimana dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ketika beliau jadi khalifah di depan Masjid Nabawi, beliau panggil mantan budaknya, minta dibawakan air. Lalu dibawakan air di bejana, mungkin kalau bahasa kitanya baskom. Isinya air. Lalu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di depan umum mengajarkan tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bejana itu, dengan bejana. Maka oleh karena itu, para ulama ahli hadis termasuk Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani menyimpulkan bahwa larangan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak itu berlaku juga dalam hal berwudu. Berlaku juga dalam hal apa? Berwudu, bukan hanya makan dan minum. Karena di zaman itu orang wudu pakai bejana juga, Pak. Pakai baskom lah bahasa kitanya. Makanya tidak boleh yang terbuat dari emas dan perak masuk di dalamnya. Haram. Tetapi kemudian terjadi perselisihan di antara mereka. Apakah wudunya tetap sah tapi penggunaan bejananya yang haram? Atau wudunya ikut tidak sah? Para ulama Syafi'iyah, ulama bermadzhab Syafi'i mengatakan wudunya tetap sah. Tapi dia haram karena menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan peraknya. Itu haram. Sebab larangan penggunaan bejana emas dan perak tidak terkait dengan sah atau tidaknya wudu. Dia lebih terkait dengan penggunaannya yang haram. Seperti kita misalnya makan. Makanan yang kita makan halal. Tapi kita menggunakan piring atau bejana yang terbuat dari emas dan perak. Penggunaan bejananya yang haram. Tapi makanannya nggak jadi haram karena zatnya makanan itu halal dan juga diraih dari yang halal. Anda beli daging kambing dengan harta yang halal, daging kambingnya secara zatnya halal, Anda masak, tapi kemudian ditaruhnya di piring atau di wadah yang terbuat dari emas dan perak. Apa kemudian daging kambingnya menjadi haram? Tidak. Tetap halal. Cuman Anda menggunakan bejana dari emas dan peraknya itu yang diharamkan. Itu yang dilarang. Maka terkait dengan masalah ini pun, para ulama mengkiaskan. Misalnya ada kasus misalnya, orang saking kaya rayanya, dia bikin keran dari emas atau perak.
Wah, saking ininya emas perakku. Jadi keran di rumahnya terbuat dari emas atau perak. Ya, itu termasuk yang diharamkan juga. Dipakai buat wudhu, kerannya emas atau perak. Haram. Termasuk juga ini diantara para ulama beristimbat juga haramnya orang menggunakan emas dan perak untuk dijadikan semisal lapisan mobil. Kan katanya, saya sih belum lihat langsung. Katanya ada yang begitu. Katanya, Pak. Di Uni Emirat sana. Gua di mobilnya Lamborghini dilapisin emas. Emas beneran ini mah, bukan cuman sepuan emas doang, bukan. Emas betulan. Dilapisin bodinya emas. Haram, Pak. Menggunakan bejana itu digunakan untuk perkara-perkara yang sangat dibutuhkan kan? Makan, minum itu kan? Artinya dia sangat berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan primer, Pak. Penggunaan air, seperti wudhu, atau istinja. Itu kan kebutuhan-kebutuhan yang kita tidak bisa enggak, toh. Itu aja dilarang. Apalagi hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak primer. Hanya kebutuhan yang kesenangan belaka. Sekunder juga enggak itu. Di bawahnya lagi. Maka itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Kenapa tidak boleh? Di antara alasannya yang disebutkan di dalam nas hadis, teks hadis, nas hadis menyebutkan karena dia untuk mereka di dunia. Mereka yang dimaksud ini orang kafir. Dan untuk kalian nanti di akhirat. Yang di antara apa? Alasan yang disebutkan dalam nas hadis. Sebagian para ulama mengatakan ini menunjukkan kesombongan. Menunjukkan apa? Kesombongan. Sehingga piringnya emas, gelasnya emas, misalnya ya, mobilnya dilapisi emas, dan seterusnya. Menunjukkan kesombongan. Dan itu orang kafir memang tujuan kehidupannya di dunia yaitu. Dia senang-senang, berbangga-bangga di dunia. Sehingga dengan begitu dia memandang rendah kaum muslimin. Adapun perkara-perkara yang dilapisi emas, dan itu sangat dibutuhkan, diperbolehkan. Misalnya seperti ada sahabat yang ini tempurung hidungnya dalam satu peperangan kena kebasan pedang, Pak. Akhirnya tempurung hidungnya hilang, Pak. Nggak ada tempurungnya. Dia bikin tempurung buatan dari perak. Tapi kemudian dia menyebabkan daging yang ada di sekitar sini membusuk. Akhirnya dia buat tempurung dari emas. Tanya kepada Rasulullah SAW, boleh diberi keringanan. Termasuk juga peralatan jihad, peralatan perang. Pedangnya Nabi SAW, sebagian pedangnya Nabi SAW, itu terlapisi emas. Nah, itu boleh. Itu diperkenankan. Kebutuhannya jihad, perang, Pak. Itu diperkenankan, diperbolehkan. Yang seperti itu. Tetapi yang berlebihan seperti tadi, penggunaan bejana, mobil dilapisi emas, dan seterusnya, haram. Benar-benar dilapisi emas, bukan cuman warna emas, bukan, lain ini. Haram. Alasannya, dari sebagian para ulama berdasarkan nas hadis, ini untuk mereka di dunia, untuk orang kafir, sedangkan untuk kalian nanti diberikan di akhirat. Maka nikmat di akhirat itu, wallahu a'lam, ada 3 macam. Nikmat di surga itu ada 3 macam. Yang pertama, yang Allah halalkan di dunia dan Allah tambahkan di akhirat. Di dunia Allah halalkan
Di surga Allah apa? Tambahkan. Misalnya makanan-makanan yang halal yang kita makan, buah-buahan, anggur, kurma, delima, rumman itu delima dan seterusnya. Di sana kita dapati lagi, tapi Allah tambahkan lagi kenikmatannya dengan yang jumlahnya lebih banyak dan lebih besar, rasanya jauh lebih lezat, lebih nikmat. Itu yang pertama. Di dunia halal, di akhirat apa? Ditambah. Ya termasuk istri. Gitu ya. Di dunia halal. Dengan batasan tertentu maksimalnya. Di akhirat ditambah, tidak pakai batasan. Di surga ditambah, tidak pakai batasan. Ada orang yang tanya, Ustaz, masa jauh-jauh ke surga cuma untuk mendapatkan hal begitu? Loh, kita ini gimana nih? Kita ini kadang menjadi tipikal orang yang seolah-olah tidak butuh hal itu. Ya aneh gitu nih. Sebagian orang ada yang seolah-olah bahasa kitanya kayak sok suci gitu. Masa di surga cuma kita berharap itu doang katanya. Ya orang di dunia aja masalahnya masalah itu kok Pak. Nah, iya kan? Permasalahan seputar permasalahan itu. Maka diperkenankan pernikahan dengan jalan yang halal. Dengan ada tanggung jawab dan seterusnya. Di akhirat ditambah. Yang kedua, jenis nikmat yang kedua, di dunia dilarang, di akhirat dihalalkan oleh Allah Rabbul Alamin. Contohnya ini tadi. Pakai sutra bagi kaum laki-laki. Di dunia dilarang. Di akhirat diperbolehkan. Perhiasan emas bagi kaum laki-laki tak boleh. Nanti di akhirat dia dapat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang di suratul Kahfi ayat ke-31, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudra min sundus wa istabraqin muttaki'ina fiha 'alal ara'ik ni'mas thawabu wa hasunat murtafaqa. Orang-orang yang beramal saleh, beriman beramal saleh, mereka itu adalah orang-orang yang mereka mendapatkan surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang mereka diberikan perhiasan dari gelang yang terbuat dari emas. Dan mereka memakai pakaian berwarna hijau yang terbuat dari sutra yang tebal dan sutra yang tipis. Ya. Ya, jadi Allah berikan. Allah kasih. Tadinya nggak boleh kan? Pakai gelang emas, memakai pakaian dari sutra. Nggak boleh. Nggak diperkenankan. Dan setelah nanti di akhirat dikasih oleh Allah Rabbul Alamin. Khamr contohnya lagi Pak. Khamr. Kita dilarang minum apa? Khamr di dunia. Nanti di surga ada sungai yang terbuat dari khamr. Iya. Lazatan lisyaribin. Yang lezat bagi orang meminumnya dan tidak memabukkan. Dia lebih lezat daripada khamr dunia dan tidak memabukkan. Dan tidak menyebabkan bau yang tidak sedap. Kalau khamr di dunia udah memabukkan, lalu kemudian menimbulkan bau yang nggak sedap. Orangnya mabuk, muntah-muntah, keluar nggak sedap. Tidak, dengan khamr yang ada di surganya Allah Rabbul Alamin. Diganti oleh Allah dengan yang lebih baik dan tidak ada dampak buruknya sedikit pun. Jenis yang ketiga, Pak. Kenapa saya tetap mengatakan ini nikmat? Karena Allah jaga kita baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia haram, di akhirat pun tak akan ada. Apa itu? Daging babi, Pak. Nggak ada gantinya di sana daging babi jadi halal, nggak ada. Itu termasuk nikmat Allah loh. Kenapa nikmat Allah? Kita dijaga di dunia dan juga di akhirat. Itu nggak bakalan ada, Pak. Nggak bakalan ada. Jadi nggak ada nanti bagi orang beriman digantikan daging babi jadi halal di surga. Nggak ada. Nggak ada dalilnya. Ya cariin dah. Nggak ada dalilnya. Kenapa begitu? Dia itu kotor. Kotor di dunia dan juga di akhirat pasti nggak akan ada.
Kalau yang kedua tadi di dunia dilarang, di akhirat kita boleh. Yang ini yang ketiga, di dunia kita dilarang, di akhirat pun nggak akan Allah adakan, nggak akan Allah halalkan. Nah itu. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi. Ini kita mesti paham yang begini. Ya, jadi sampai di akhirat pun nggak ada yang namanya daging babi dihalalkan oleh Allah Rabbul Alamin. Nggak ada. Kotor dia. Cara yang buruk yang tidak akan pernah ada di akhirat. Nggak ada kemudian daging babinya dirubah jadi bagus. Jadi nggak ada oleh Allah Rabbul Alamin, nggak ada. Kalau khamr tadi dirubah jadi hilang, memabukkannya hilang. Larangan yang pakai sutra emas. Ya, bahkan di surga itu bukan cuma bejananya. Loh, istana rumahnya aja batanya terbuat dari emas dan perak. Kerikil-kerikilnya dari batu-batu mulia. Zamrud, zabarjat. Belum safir. Sekarang di sini mahal, di sana cuma jadi kerikil-kerikil itu. Di surganya Allah Rabbul Alamin. Jadi ini 3 jenis kenikmatan yang ada apa? Di surganya Allah Rabbul Alamin. Termasuk juga hari ini kita terhalang, tak bisa melihat Allah Rabbul Alamin. Terhalang karena kemampuannya nggak ada dan tidak diberikan kemampuan oleh Allah Rabbul Alamin. Tapi nanti di akhirat, di surga kita diberikan kemampuan bisa melihat kepada Allah Rabbul Alamin. Dan itu kenikmatan yang di dunia kita tidak bisa, tapi di akhirat bisa. Masuk jenis yang kedua. Lalu kemudian selanjutnya, di antara hikmah kenapa dilarang menggunakan bejana emas perak, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Beda tadi kasusnya dengan perhiasan. Di antara para ulama, termasuk Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, kita kenal dengan Imam Ghazali, beliau mengistimbat, menggali hukum kenapa dilarang menggunakan bejana emas perak. Bahkan laki-laki dan perempuan. Bukan hanya laki-laki yang dilarang, ini perempuan juga kalau bejana. Berbeda dengan tadi masalah perhiasan. Perhiasan, kaum laki-laki pakai perak boleh. Pakai emas, tidak boleh. Kaum perempuan, mau perak, mau emas, perhiasan, boleh. Tapi kalau bejana, mau laki-laki perempuan tidak boleh. Mengapa? Al-Ghazali katakan rahimahullahu ta'ala, ini bagian daripada menjaga fungsi utama penggunaan emas dan perak. Kata Imam Ghazali, emas dan perak diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin. Tujuan utamanya bukan untuk perhiasan, tapi diperbolehkan bagi kaum wanita emas, bagi kaum laki-laki perak, diperbolehkan. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Apalagi untuk dijadikan bejana. Karena penggunaan emas perak sebagai bejana, ini adalah merupakan penyimpangan dari tujuan utama dijadikan emas dan perak oleh Allah Rabbul Alamin. Memang tujuan utamanya apa? Untuk dijadikan mata uang. Tujuan utamanya adalah untuk dijadikan mata uang. Dan apa yang dijelaskan oleh para ulama terdahulu terbukti ketika penggunaan emas dan perak dieksploitasi sedemikian rupa, maka akhirnya penggunaan emas dan perak sebagai mata uang mulai tergeser, hilang. Digantikan dengan kertas. Karena apa? Emasnya dieksploitasi atau emasnya hanya disimpan tapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ingat, para ulama ketika memfatwakan perhiasan emas tidak wajib dizakati dengan syarat catatan apabila itu dipakai, Pak. Dipakai, yang artinya dipakai, ya sehari-hari dia pakai itu aja. Pasti dengan seberapa sih Anda pakai? Pasti kita tahu batasan berlebihan dengan tidak berlebihan toh. Apa Anda mau pakai 5 kilo emas jadiin kalung semua, Pak? Ibu-ibu,
Antingnya udah bukan pakai gram lagi. 1 kilogram dijadiin anting. Yang ada ini begini, ini panjang ini. Kan enggak toh? Maka ketika orang atau seorang wanita dia punya perhiasan emas, dia pakai bergantian, Pak. Dia pakai apa? Bergantian. Maka para ulama fatwanya itu berarti dianggap separoh-separoh. Separoh dipakai, separoh enggak. Maka yang separuhnya dia wajib keluarkan zakatnya kalau sampai nisabnya. Contoh begini, ada orang punya emas banyak. Jumlah total seluruhnya misalnya sampai 200 gram seluruhnya. Tapi tidak mungkin lah dia 200 gram dipakai semuanya di satu waktu bersamaan dan terus menerus, Pak. Betul enggak? Pasti bergantian. Maka dianggap itu separuhnya disimpan, separuh dipakai. Berarti 100 gram dipakai, 100 gram dianggap disimpan. Keluarin zakatnya yang 100 gram. Karena nisabnya 85, berarti ini udah nyampe, udah lebih bahkan. Keluarin zakatnya. Dan itu terus menerus dia harus keluarkan zakatnya. Selama belum berkurang dari apa? Nisab. Jadi fatwanya para ulama yang mengatakan perhiasan emas tidak dizakati, itu ada syaratnya, tidak mutlak. Ada syaratnya, tidak mutlak, Pak. Begitu ya. Dan itu saya sudah baca tuh persyaratannya itu dari kitab para ulama yang bermadzhab Syafi'i. Di antara syaratnya itu tadi, dia pakai terus-menerus. Dalam kesehariannya dia pakai terus. Lah itu yang enggak dizakati itu. Tapi kalau dia punya banyak, dia pakai bergantian, ya dihitung totalnya berapa. Ternyata dibagi seolah-olah dibagi jadi dua. Yang satu disimpan, yang satu dipakai, maka yang separuhnya wajib dizakati. Artinya, maka tadi kita katakan penggunaan emas dan perak sebagai perhiasan tetap dibatasi. Penggunaannya dibatasi. Kalau urusan perhiasan aja dibatasi, apalagi urusan dijadikan tadi bejana dan seterusnya. Maka oleh karena itulah para ulama katakan ini diantara penyebab ekonomi kolaps. Kenapa? Eksploitasi berlebihan terhadap emas dan perak. Atau bahkan emas dan perak tidak lagi dijadikan mata uang, hanya untuk disimpan saja. Dibikin jadi logam mulia, emas batangan, dan seterusnya, lalu cuma disimpan saja. Akhirnya kemudian mata uang digantikan dengan yang lain. Tas. Nanti lama-lama uangnya udah nggak ada fisiknya lagi. Lama-lama apa? Uang digital ya. Uang digital. Bitcoin. Dan seterusnya. Ini. Dihack, habis kamu punya duit, selesai. Loh iya, Anda punya uang dalam bentuk digital, nggak punya uang cash, dihack. Hilang Anda nggak punya duit, udah. Habis. Kan duit kita cuma angka-angka doang, Pak. Duit cashnya disetorin ke bank. Kita cuma angka-angka doang, di kartu, chip, seterusnya. Dihack, habis kosong rekeningnya. Wassalam, udah. Nangis. Duitnya kosong. Karena ditakut-takutin. Jangan nyimpen duit cash, nanti begini, nanti hilang, nanti kebakaran, nanti begitu. Iya, lebih aman simpan di kami, kata dia. Loh emang dia juga aman, ada hacker, habis itu selesai itu, Pak. Makanya hacker lawan hacker zaman sekarang ini, Pak. Begitu. Yang satu nyewa hacker juga, yang satu nyewa juga, udah. Jebol, habis. Selesai udah. Di rekening kita kosong. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Orang zaman dahulu, Pak, di zamannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, itu naruh harta digeletakin dalam rumah, Pak. Emas, perak. Pintu jarang terkunci.
Bahkan sebagian mereka rumahnya cuma ditutup pakai tirai. Aman-aman aja tuh. Ya kenapa? Karena hukum Allah ditegakkan di muka bumi, Pak. Jadi sebenarnya sumber keamanan itu adalah hukum Allah ditegakkan di muka bumi. Mereka mau curi, pikir-pikir, potong nanti tangan saya ini. Makanya ada sahabat tuh kaya raya, itu duitnya, dinar, dirhamnya itu di rumah, ditaruh di rumah. Ditaruh di rumah. Bingung naruhnya mau ditaruh di mana. Rumahnya kecil. Bank belum ada zaman itu. Wih, kalau ada bank langsung ditawarin tuh, simpen aja di kami. Gitu langsung tuh, Pak. Taruh di rumahnya. Ya karena itu di hukum Allah ditegakkan di muka bumi. Kemakmuran datang. Kita ngerasa bahwa dengan teknologi kita, dengan kemampuan kita, wah kita bisa ini mah. Bisa kita, dan seterusnya. Ternyata apa? Tadi manusia, mau diapa-apain juga secanggih-canggihnya. Teknologi manusia pasti ada celahnya, pasti ada kelemahannya. Jadi maka ini pandangan yang sangat jauh sekali Pak dari para ulama di zaman dahulu. Sampai mereka katakan eksploitasi berlebihan terhadap emas dan perak mengganggu stabilitas ekonomi. Oleh karena itu kemudian orang-orang kafir Pak berusaha mengambil alih kekuasaan atas ekonomi. Iya. Jadi bosnya ribawi dunia itu Pak. Mereka yang pegang. Akhirnya mereka yang membuat aturan-aturan, undang-undang perbankan internasional dan seterusnya, yang itu semuanya ribawi. Riba. Semuanya ribawi. Bahkan termasuk mengatur kurs mata uang. Kalau dulu, mata dinar dirhamnya milik kaum muslimin. Jadi pertama kali mencetak dinar dirham milik kaum muslimin, catatan dalam sirah menyebutkan zaman Khalifah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Jadi guratannya yang berbeda, tetapi materialnya terbuat dari emas dengan bobot yang sama. Itu semua mata uang dunia, mau Romawi, dinarnya Romawi, dirhamnya Romawi, dinarnya Persia, dirhamnya Persia apa? Dengan dinar dirhamnya milik kaum muslimin sama. Nggak ada yang namanya dinarnya Romawi lebih tinggi nilainya dibandingkan dinarnya Persia ataupun dinarnya kaum muslimin. Nggak ada. Sama, nilai tukarnya sama. Zahaban bizahabin. Emas dengan emas. Perak dengan perak. Kontan, yadan biyadin. Ada perbedaannya. Nggak ada perbedaannya. Nggak ada. Orang Romawi bawa dinarnya dia, beli di pasar Madinah, nilainya sama dengan dinar lokal milik kaum muslimin di Madinah. Sama. Karena dari emas yang kualitasnya sama, dengan bobot yang sama. Nggak ada bedanya. Nah sekarang apa yang terjadi Pak? Beda warnanya, beda negaranya, beda apa? Nilainya. Gantung negeri yang berkuasa ngatur, punya aturan lah dia. Dia bisa cetak tanpa nomor seri yang terbatas, misalnya. Dulu nggak ada. Mau negeri adidaya sekelas Romawi sekalipun, dinarnya sama kayak dinarnya kaum muslimin sama, nilainya sama, kagak ada perbedaan, nggak ada. Sama-sama emas, Pak. Aslinya memang bahannya emas. Sekarang pertanyaannya, rupiah sama dolar, kertas kan sama kan? Cuman gambar mesemnya lain. Gambar yang tersenyumnya beda. Nilainya jauh itu. La ilaha illallah. Ini juga termasuk bagian daripada itu tadi, bagaimana strategi-strategi ekonomi dari orang-orang kufar. Jadi dia yang kuasain. Kita jadi ngikutin aturan dia yang ribawi segala macam, ngikutin aturan dia, undang-undangnya dari dia semua, undang-undangan perbankan internasional segala macam. Makanya perbankan syariah itu pergerakannya tidak semudah yang dibayangkan.
Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ya, ini sebagian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Silakan ada pertanyaan. Hmm. Waalaikumsalam. Hmm. Pertama, Pak, yang harus kita pahami, logika kita sama logikanya Imam Syafi'i, mana lebih hebat, Pak? Itu dulu, nggak usah naik ke sahabat, keberatan. Iya kan? Logika kita dengan logikanya para ulama seperti Imam Syafi'i, mana lebih tinggi? Mutualnya mana yang lebih tinggi? Imam Syafi'i rahimahullah. Itu kita belum naik dengan logikanya para sahabat. Lah sekarang pertanyaannya sederhana. Rasulullah SAW sabdakan. Rasul SAW sabdakan satu perkataan, satu hadis. Sahabat dengar. Nggak ada masalah tuh para sahabat. Tapi Rasul SAW ketika sabdakan hadis nggak pakai logika juga. Apa para sahabat ketika mendengar hadis itu nggak pakai logika juga? Terus ketika seorang hamba tunduk dan taat, berarti hamba itu tak pakai logika gitu. Yang jadi masalah adalah logika kita yang kedodoran, Pak, untuk memahami dalil, gitu aja. Kedodoran. Makanya begini, saya pernah waktu itu bersama dengan daurah bersama Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala. Beliau itu referensinya banyak dan seterusnya, penjelasannya ya dalil dan juga penjelasan nalar logikanya yang benar. Itu kata beliau, orang seperti saya kalau hidup di zaman Imam Syafi'i itu cuman anak kecil yang ikut-ikutan duduk di majelisnya Imam Syafi'i. Anak kecil. Padahal karya tulisnya banyak. Bayangin, anak kecil, kita ini cuman anak kecil kalau ikut duduk di majelis Imam Syafi'i seperti anak kecil yang ikut-ikutan duduk kayak anak kecil dibawa oleh bapaknya ikut pengajian. Kami hanya seperti itu. Begitu ya. Jadi kalau tadi bicara logika dan seterusnya, bayangkan para ulama mampu menggali mendalam yang di nas nggak disebutin secara tegas, tapi mereka mampu menggali dalam. Oh, ini larangan ini karena disebabkan penggunaan ini, eksploitasi ini, dan itu betul terbukti para ulama. Itu menunjukkan bahwa logika mereka jalan. Gitu. Logika mereka jalan, cuman bedanya logika mereka dinaungi dengan dalil. Tuh. Yang ini logikanya nggak tahu dalil, Pak. Masa Anda cuma pakai logika yang tidak dinaungi dalil. Makanya sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis satu buku karyanya, ini membantah para pakar filsafat di zamannya beliau. Apa kitabnya? Judulnya Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli. Tidak mungkin akal yang benar bertentangan dengan dalil. Sekarang kita tanya coba. Yang beri nikmat kepada kita akal siapa? Allah Rabbul Alamin. Yang turunkan wahyu Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk yang memberikan legitimasi kepada Nabi untuk menetapkan hukum sebagai utusan Allah, bersabda, hadis, sunnah, Allah. Sedangkan orang itu, Pak, dia terkena hukum kalau dia faham.
Faham perintah, faham apa? Larangan. Berarti kan orang beriman yang sami'na wa ata'na harus punya akal, Pak. Harus punya apa? Harus punya akal yang sehat. Nah, akal yang sehat itu yang dibiasakan mempelajari dalil. Akalnya jadi sehat, terbimbing. Bahasa sederhananya begini, Pak. Kita itu akan termanipulasi dengan apa yang sering kita lihat, dengan apa yang sering kita dengar, dengan apa yang sering kita baca. Pikiran kita, nalar kita akan termanipulasi dengan itu. Artinya termanipulasi itu kebentuk. Bahasa rada ekstrimnya apa? Termanipulasi. Coba contohnya, Bapak beli minuman botolan, air mineral botolan. Beli, apa yang disebut? Merek apa yang disebut, Pak? Walaupun yang dikasih merek lain, Anda terima kok. Dan nyebutnya tetap merek itu. Itu kan udah termanipulasi namanya itu, Pak. Bahasa ekstrimnya begitu. Termanipulasi. Jelas ya? Sehingga logika Anda akan menerima, ya nggak apa-apa lah. Toh cuman sebutan. Intinya saya mau beli air mineral botolan. Atau galon. Atau gelas. Anda jadi excuse. Apalah arti sebuah merek gitu. Mau beli mie instan, apa yang disebut? Mau beli pasta gigi, apa yang disebut, Pak? Pasta gigi. Hah? Sebelum Pepsodent. Odol, betul. Itu merek lama itu. Kesannya saya tua banget gitu ya. Searching, Pak. Odol itu merek, Pak. Sebelum Pepsodent terkenal. Dan den-den yang lain. Odol itu merek. Iya, merek odol. Sekarang orang beli odol. Hatta produknya udah nggak ada, Pak. Mereknya udah nggak ada. Udah ganti yang den-den. Orang kadang masih beli. Beli apa? Beli odol. Tapi kita excuse. Artinya excuse ya nggak apa-apa lah. Oke lah. Orang paham. Orang mengerti. Tadi termanipulasi dengan apa yang sering dia dengar, apa yang sering dia lihat. Makanya dalam ilmu advertising itu ada namanya manipulasi. Itu ditayangin walaupun 2 detik, 3 detik, kudu terus-menerus. Di dalam jangka waktu yang lama sehingga secara tidak sadar tertanam di alam bawah sadar kita. Saya tahu Bapak ini nanya yang lagi rame, saya tahu itu. Lah dia kan wiridannya nyanyi dangdut. Wiridannya nyanyi, Pak. Bukan biasa tafsir, hadis, fikih. Enggak biasa itu. Sesekali doang diundang ceramah. Sesekali. Tapi bukan kerjanya dia bahas kitab, bahas tafsir. Bukan. Coba Anda tanyain hadis. Pernah nggak dia dengar ma'asfala minal ka'baini fa finnar? Hadis itu dia pernah dengar nggak? Dia ucapin hadisnya aja enggak kok. Lalu dia langsung loncat ke logikanya. Nah, ini logika yang tidak dinaungi dalil. Ya pasti bentur sama dalil. Orang logikanya tidak dinaungi dalil, pasti bentur. Pasti rancu. Ingat, ayat-ayat Al-Quran hadis Nabi, itu bukan hanya sekedar berisikan informasi-informasi yang perlu kita ketahui terkait halal, haram, dan hukum syariat, bukan. Ini orang sering salah paham. Tetapi ayat Al-Quran dan hadis Nabi itu merekonstruksi cara berpikir kita. Ya, kan kita sering dengar dulu para penceramah zaman dulu, cuman implementasinya rada susah. Karena nggak dijabarin lagi. Kita jadikan Al-Quran sebagai manhajul hayah. Wih, pegangan dan metode kehidupan kita. Way of life. Wih, keren sih istilahnya, Pak. Tapi penjabarannya mana? Bagaimana Al-Quran memuat logika-logika sehat. Kita nggak pernah gali yang sisi itu, nggak pernah dapat. Jadi ibarat orang mengkaji atau ngambil foto, gambar, angle yang sisi ini nggak pernah kepotret, Pak. Bagaimana ayat Al-Quran dan hadis Nabi membentuk cara berpikirnya kaum muslimin. Logika sehatnya kaum muslimin. Akal yang benar menurut kaum muslimin. Al-Quran dan Sunnah membentuk itu. Makanya terdapat dialog-dialog di dalam Al-Quran. Antara Nabi Ibrahim dengan Namrud. Itu mendidik. Ya, kita kan cerita doang yang kita dapat. Sisi bagaimana Namrud
salah dalam mendeteksi, memahami argumentasi. Lalu kemudian Nabi Ibrahim turunkan hujahnya. Ini orang diajak ngobrol kagak nyambung, Pak. Walaupun raja nggak nyambung. Allah Rabbku yang menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, saya juga ngidupin matiin bisa. Didatengin 2 orang. Prajuritnya perintahkan bunuh orang yang pertama. Lalu kemudian orang yang kedua tidak diperintahkan dibunuh. Tuh, saya bisa menghidupkan, mematikan. Gagal paham. Cacat logika Namrud. Seorang raja yang berkuasa pada saat itu gagal paham, cacat logika, Pak. Saya tuh bisa matiin, bisa ngidupin. Nah, itu mah bukan menghidupkan, membiarkan hidup. Kalau menghidupkan, dia tadinya mati, bangkitkan. Tuh menghidupkan namanya. Itu juga bukan mematikan. Dia perintahkan prajuritnya untuk melakukan sebab kematian. Karena ada kematian yang tanpa apa? Sebab. Tidur, tahu-tahu apa? Mati. Memang tidur sebab kematian? Bukan kan? Itu orang gagal pahamnya di situ. Makanya ini bahaya ini. Logika kacau ini, Pak. Logika kacau. Masa masuk akal enggak? Gara-gara kain nutupin mata kaki aja di neraka, kata dia. Masuk akal enggak? Berarti Ustadz nonton juga nih katanya. Iya akalnya siapa yang dia pakai? Iya akalnya dia. Loh hadisnya aja dia pernah baca apa enggak? Uraiannya bagaimana? Dan sejarahnya tahukah kita? Ingat orang Persia, para penguasa Persia, para penguasa Romawi, laki-laki ini. Itu pakaiannya pada menjuntai sampai dipegangin sama pembantunya. Anda baca dong sejarah itu juga. Jadi biar nyambung nih, hadis nyambung, connect tuh dengan kenyataan sejarahnya. Kaum muslimin tidak diperkenankan menampakkan, memanjangkan pakaian. Tapi yang penting nggak sombong. Pada saat itu tanda kesombongan. Sekarang masih, Pak. Buktinya, Pak. Noh, coba orang nikahan. Lihat gaunnya, Pak. Iya. Dan yang bisa begitu mesti yang bisa nyewa baju begitu. Apalagi beli. Padahal cuma dipakai sekali. Habis itu cuma dipajang, seneng dulu nikah pakai baju ini nih. Lihat bagaimana kaum muslimin memahami pakaian dengan fungsinya. Menutup aurat dan seterusnya. Bukan pakaian hanya semata-mata untuk kemegahan, kemewahan belaka. Kalau toh ada pakaian yang bagus, tetap ada aturannya. Materialnya. Sampai panjang pendeknya diatur. Itu mengandung hikmah, ada ilmu di dalamnya. Kalau Anda yang nggak mampu, ngaku aja. Saya belum tahu hadisnya. Beres urusan, aman. Jangan justru saya nggak mau pakai istilahnya yang menampilkan kedunguan. Saya nggak mau pakai istilah itu, tapi udah terlanjur keceplosan lah itu. Menampilkan kedunguan itu, menampilkan kebodohan. Lebih baik diem aman. Ya saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Pakai bawa dalam ilmu usul fikih. Lah dia emang kerjaannya sehari-hari meneliti ilmu usul fiqh. Kerjaannya sehari-hari kan urusan notasi dan tangga nada. Dia fatwanya di bidang itu aja dah. Loh iya, dia kan urusannya murojaahnya dia sehari-harinya kan notasi sama tangga nada. Dada. Itu dia bisa. Kok jadi urusannya masuk hadis? Kita bukan merasa sok paling pintar. Iya, Pak, saya aja kalau udah ditanya soal masalah urusan kedokteran, nggak berani saya, Pak, fatwa, Pak. Istri saya juga nggak bakalan percaya fatwa bab kedokteran. Saya bawa ke ahlinya. Ahlinya ngomong baru, iya dok, tuh iya saya mau ngomong bebusa juga nggak dia dengerin. Anda kan bukan dokter, lah itu. Hormatin dok. Dalam urusan begini kita saling menghormati. Yang satu punya keahlian, serahkan pada yang lain. Itu bukan bidangnya. Gitu dong. Ini urusan agama, urusan akhirat, urusan neraka. Semua orang kok berani masuk. Ngawur ini, Pak. Ngawur ini. Coba Anda bayangin. Masa lagi juga nih tambah bukti bahwa dia nggak ada dalil sama. Masa kalau nggak jenggotan terus neraka? Emang ada hadis yang mengatakan begitu? Ada. Kan nggak ada. Berarti antum semua neraka semua dong katanya. Hah? Allah musta'an. Ya udahlah, udah cukup. Udah ketahuan orangnya udah. Cuman kita sayangkan aja, Pak. Dan sayangnya para ulama nggak ada yang bicara gitu ya.
Diingatkan, jangan, Anda bukan wilayahnya, bukan ranahnya. Bukan latar belakangnya dia dalam membahas hal itu. Bahaya kalau semuanya pakai sekarang itu tadi, emang logika kita dalam hal agama sekeren apa gitu. Dibandingkan dengan para ulama, dibandingkan dengan para sahabat. Para sahabat yang alim aja dengar taat. Itu bukan berarti maknanya bahwa mereka itu adalah robot yang nggak punya akal pikiran. Tapi akal pikiran mereka jernih, bersih. Sehingga menerima dalil, faham, gampang, mudah. Makanya tafsir dari Rasulullah SAW ke para sahabat itu tafsirnya tidak banyak. Karena dibacain ayat aja sudah apa? Udah faham para sahabat itu. Makanya tafsirnya tidak banyak. Kecuali nanti generasi tabi'in baru dapat tafsir banyak. Dibacain hadis aja sahabat udah ngerti. Nggak usah pakai dijabarkan oleh Rasulullah SAW panjang lebar. Bacakan. Begini, begini, begini. Selesai udah mereka. Disinilah justru malah kaum muslimin itu, ya kalau tadi bilang, apa kita sami'na wa ta'na? Ketika ada datang nas dalil, nalar kita yang belum nyampe, terima dulu itu nas dalil. Kalau Anda mau nyampe nalarnya, belajar untuk memahami dalil. Lah dari awal udah nolak, hadisnya nggak tahu, ayatnya nggak tahu, terus nolak duluan. Nah ini masalah. Jadi ini permasalahannya di sini. Oleh karena itulah, ilmu itu pemahaman, Mbak. Di antara makna ilmu adalah pemahaman. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.